Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai jendela rumah sederhana yang berdiri di sudut kampung kecil. Rumah itu tidak mewah, dindingnya hanya terbuat dari papan kayu, atapnya sudah banyak bocor di beberapa bagian. Namun bagi Rani, rumah itu adalah istana kecil yang menyimpan tawa bersama suaminya Andi dan anak perempuan mereka yang baru berusia 3 tahun, Naila. Rani sedang sibuk di dapur menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur ceplok. Bau bawang putih tumis memenuhi ruangan sempit itu. Sesekali ia tersenyum sendiri ketika mendengar suara Naila tertawa kecil di ruang depan, bermain dengan boneka lusuhnya. "Bunda, lihat nih. Naila bikin rumah-rumahan dari kardus," teriak Naila polos. Rani melongok ke ruang depan, melihat anaknya tersenyum bangga sambil menunjukkan kardus bekas mie instan yang sudah diberi coretan spidol. "Wah, bagus sekali rumahnya. Naila pintar sekali," puji Rani sambil mengelus kepala putrinya. Namun, di balik kehangatan itu, Rani sering merasakan ada yang aneh dengan sikap Andi belakangan ini. Suaminya yang dulunya rajin bekerja sebagai buruh bangunan kini sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Saat ditanya, jawabannya selalu sama, kerja lembur, banyak proyek. Hati Rani ingin percaya. Tapi sebagai istri, ia mulai merasakan ada jarak di antara mereka. Tatapan Andi sering kosong, pelukannya semakin jarang, bahkan senyum hangat yang dulu selalu mengiringi setiap pagi kini hampir hilang. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur, Rani terbangun karena mendengar suara pintu dibuka. Andi masuk dengan pakaian basah kuyup, wajahnya terlihat lelah. "Kenapa baru pulang, Bang?" tanya Rani hati-hati. "Kerja, Ran." "Jangan tanya macam-macam," jawab Andi singkat, meletakkan tas lusuhnya di kursi. "Tapi Bang, aku khawatir. Akhir-akhir ini Abang jarang sekali di rumah. Naila sering tanya kemana ayahnya." Andi terdiam, lalu menatap Rani dengan tatapan yang membuat hatinya bergetar. "Aku capek hidup miskin begini, Ran. Aku capek jadi orang kecil. Kau tahu, tiap hari aku lihat orang-orang punya mobil, rumah bagus, pakaian mahal. Aku nggak mau selamanya hidup kayak gini." Rani tercekat. Ia paham suaminya frustrasi, tapi mereka selalu saling menguatkan selama ini. "Bang, kita bisa berjuang sama-sama. Kita nggak perlu kaya raya, yang penting kita bisa hidup cukup, bisa bahagia sama Naila." Namun, Andi hanya menghela napas panjang, lalu masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Sejak malam itu, Rani semakin sering menangis diam-diam. Hari kepergian itu, pagi yang harusnya indah berubah jadi kabut kelabu. Hari itu, Rani bangun dengan perasaan tak enak. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi Andi sudah tidak ada di rumah. Yang lebih mengejutkan, lemari pakaian tampak kosong. Beberapa baju Andi sudah tidak ada. Tas ransel yang biasanya tergantung di paku pun hilang. Rani panik. Ia mencari di semua sudut rumah, berharap suaminya hanya pergi sebentar. Namun semakin lama, hatinya semakin jatuh. Di meja ruang tamu, ada secarik kertas. Tangan Rani bergetar saat meraihnya. "Ran, maafkan aku. Aku nggak bisa lagi hidup begini. Aku harus cari jalan sendiri. Tolong jaga Naila baik-baik. Jangan cari aku." "Andi." Kertas itu jatuh dari genggamannya. Tubuhnya lemas, air mata jatuh tanpa henti. Ia terduduk di lantai, tangisnya pecah, menutupi mulut agar tidak membangunkan Naila. "Kenapa, Bang? Kenapa tega tinggalkan aku dan anakmu?" bisiknya di sela tangis. Hari itu adalah hari terkelam dalam hidup Rani. Dunia seakan runtuh. Ia merasa seperti ditinggalkan di tengah lautan tanpa perahu. Sejak Andi pergi, hidup Rani berubah total. Ia tidak punya pekerjaan tetap, hanya mengandalkan upah kecil dari membantu warung tetangga. Kadang ia menjahit baju seadanya untuk menambah uang belanja. Namun, penghasilan itu tidak cukup. Rumah mereka sering kehabisan beras. Beberapa kali Rani terpaksa hanya memberi Naila bubur nasi dengan garam. "Bunda, aku mau makan ayam goreng kayak teman-teman di sekolah," pinta Naila suatu malam. Rani tersenyum pahit, lalu mengelus pipi anaknya. "Iya, sayang. Nanti kalau Bunda ada rezeki, kita makan ayam goreng ya." Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Ia tidak ingin anaknya melihat betapa hancurnya dirinya.
Selain masalah ekonomi, Rani juga harus menanggung cibiran tetangga. Banyak yang bergosip tentang dirinya, menyalahkan dirinya atas kepergian Andi. Kasihan, ditinggal suaminya. Pasti nggak bisa melayani dengan baik. Atau jangan-jangan suaminya lari sama perempuan lain. Setiap bisikan itu menusuk hatinya. Namun ia memilih diam. Baginya, yang terpenting adalah menjaga Naila tetap kuat. Malam-malam Rani sering terjaga. Ia duduk di depan rumah, memandang langit penuh bintang. Hatinya penuh pertanyaan. Kenapa harus aku? Apa salahku sampai ditinggalkan begitu saja? Namun setiap kali menoleh ke dalam rumah dan melihat Naila tidur pulas, hatinya luluh. Ia sadar, dirinya tidak bisa menyerah. Anak itu adalah alasannya untuk bertahan. Suatu malam, ketika uang benar-benar habis dan tidak ada makanan sama sekali, Rani menangis di dapur. Ia merasa tidak sanggup lagi. Tapi tiba-tiba Naila bangun, menghampirinya, lalu memeluknya dari belakang. Bunda jangan nangis. Naila sayang Bunda. Naila nggak butuh apa-apa, asal ada Bunda. Kalimat polos itu menusuk hati Rani seperti pisau, tapi juga menyalakan bara semangat di dalam dirinya. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, aku harus bangkit. Demi anakku. Demi masa depanku. Keesokan harinya, Rani mulai berpikir lebih serius tentang hidupnya. Ia tidak bisa selamanya mengandalkan belas kasihan orang lain. Ia harus punya usaha, meski kecil. Ia mulai berjualan gorengan di depan rumah dengan modal seadanya. Awalnya hanya beberapa pisang goreng dan tahu isi. Namun ternyata banyak tetangga yang suka. Dari keuntungan kecil itu, ia bisa membeli sedikit beras. Setiap pagi, ia bangun lebih cepat untuk menyiapkan dagangan, lalu mengantar Naila ke sekolah. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas baru, meski tubuhnya sering lelah. Bunda hebat, kata Naila suatu pagi sambil membantu menggoreng pisang. Kata-kata itu menjadi energi bagi Rani. Ia tahu jalannya masih panjang, tapi ia sudah melangkah. Meski suaminya meninggalkannya, ia tidak akan membiarkan anaknya kelaparan lagi. Hari itu, matahari baru saja terbit ketika Rani berdiri di depan rumahnya dengan 2 koper tua dan 1 tas plastik besar. Tangannya menggenggam erat tangan kecil Naila. Dengan hati berat, ia memandang rumah papan yang sudah penuh kenangan itu. Rumah yang dulu dipenuhi tawa bersama Andi, kini hanya menyimpan luka. Bunda, kita benar-benar mau pergi? Tanya Naila dengan suara pelan. Rani tersenyum tipis. Iya, sayang, kita harus pergi. Di sini, Bunda nggak bisa banyak berbuat. Kita akan cari kehidupan baru di kota. Di sana mungkin lebih sulit, tapi juga ada lebih banyak peluang. Naila menatap wajah ibunya yang tampak tegar meski matanya sembab. Anak itu terlalu kecil untuk mengerti betapa besar keputusan ibunya meninggalkan kampung halaman, namun ia percaya pada Bunda. Mereka naik bus ekonomi menuju kota besar. Perjalanan memakan waktu berjam-jam, melewati sawah, hutan, dan jalanan berliku. Sepanjang jalan, Rani hanya bisa menatap keluar jendela sambil memeluk Naila yang tertidur di pangkuannya. Di dalam hati, ia berdoa, "Ya Tuhan, beri aku kekuatan. Aku tidak ingin anakku hidup menderita." Kota itu begitu ramai, penuh hiruk-pikuk kendaraan, suara klakson, dan orang-orang yang berjalan tergesa-gesa. Rani merasa asing, namun ia menegakkan kepala. Ia sudah menyiapkan diri untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Hari pertama, ia menumpang di rumah seorang kenalan jauh. Namun hanya beberapa minggu, ia mulai merasa tidak enak. Rumah itu penuh sesak, dan ia tidak ingin dianggap beban. Maka, ia memutuskan mencari kontrakan kecil. Dengan sisa uang seadanya, ia menyewa kamar petak sempit di gang kumuh. Dindingnya retak, atapnya bocor, dan hanya ada 1 lampu redup. Namun bagi Rani, itu cukup. Yang penting ia dan Naila punya tempat berteduh. Bunda, rumahnya kecil sekali, kata Naila polos. Tidak apa-apa, sayang. Yang penting kita punya tempat untuk tidur bersama. Suatu hari nanti, kita akan punya rumah yang besar dan bagus, jawab Rani sambil mengusap kepala anaknya. Hari-hari berikutnya, Rani mulai mencari pekerjaan. Namun ijazahnya hanya sampai SMA, sehingga sulit mendapat pekerjaan bagus. Ia akhirnya bekerja serabutan, kadang membantu warung makan,
kadang menjadi buruh cuci pakaian tetangga, bahkan pernah jadi pengasuh anak orang kaya. Setiap malam, ia pulang dengan tubuh lelah, tapi wajahnya tetap dipaksakan tersenyum di depan Naila. Anak itu sering menunggu dengan penuh sabar, menyambut ibunya dengan pelukan hangat. "Bunda capek ya?" tanya Naila suatu malam. "Capeknya hilang kalau lihat senyum Naila," jawab Rani sambil menggendong anaknya. Namun, ada kalanya pekerjaan itu tidak tetap. Jika warung sepi, ia tidak dipanggil. Jika tetangga sudah punya mesin cuci, jasa cucian tangannya tak lagi dipakai. Saat itulah, Rani harus berjuang lebih keras. Pernah ia sampai mengais sayuran sisa dari pasar malam untuk bisa makan besok. Kehidupan di kota bukan hanya keras secara ekonomi, tapi juga sosial. Banyak orang memandang rendah dirinya. Perempuan ditinggal suami, apa bisa sukses? Paling juga jadi pembantu seumur hidup, kata seorang tetangga sinis. Ada juga pria-pria yang mencoba mendekati Rani, menawarkan bantuan dengan niat tidak tulus. "Kalau kamu mau sama aku bisa biayain kamu dan anakmu. Nggak usah capek-capek kerja," bujuk seorang pria beristri di lingkungan kontrakan. Rani menatap tajam dan menjawab, "Saya lebih baik capek kerja daripada hidup dari uang haram. Saya masih punya harga diri." Ia tahu, menjaga kehormatan adalah hal terpenting. Ia tidak mau jatuh ke lubang yang lebih dalam. Meski hidup pas-pasan, Rani selalu menyisihkan sedikit uang untuk membeli buku bekas tentang bisnis dan manajemen. Ia juga rajin bertanya pada pemilik warung tempat ia bekerja tentang cara mengelola usaha. "Bu, kenapa ibu selalu catat setiap pengeluaran sekecil apapun?" tanya Rani suatu sore. Pemilik warung, seorang ibu parubaya, tersenyum. "Karena usaha itu bukan soal untung besar, tapi soal disiplin. Kalau nggak dicatat, uang cepat hilang tanpa terasa." Kalimat sederhana itu membekas di hati Rani. Ia mulai meniru kebiasaan itu. Setiap sen uang masuk dan keluar ia catat di buku kecil. Di sela bekerja, ia juga mengamati tren makanan yang laris di kota. Ia belajar bahwa orang kota menyukai rasa yang khas dan pelayanan yang ramah. Dari situlah, benih mimpi membangun usaha sendiri mulai tumbuh dalam benaknya. Namun jalan itu tidak mulus. Ada masa ketika Rani benar-benar terpuruk. Suatu malam, kontrakan mereka kebanjiran akibat hujan deras. Semua barang-barang basah, termasuk kasur tipis tempat mereka tidur. Rani menangis dalam diam, melihat Naila menggigil kedinginan. "Bunda, dingin," ujar Naila dengan suara lirih. Rani memeluk anaknya erat, mencoba menghangatkan dengan tubuhnya. "Sabar ya, sayang. Bunda ada di sini." Esoknya, ia harus pergi kerja dengan mata sembab dan tubuh lelah. Namun ia tidak menyerah. Ada juga saat ketika uang benar-benar habis. Tidak ada beras, tidak ada lauk. Rani hanya bisa membuat air gula untuk Naila. Saat anak itu meminum dengan wajah polos, hati Rani terasa ditusuk ribuan pisau. Malam itu, ia kembali berdoa sambil menangis. "Tuhan, jangan biarkan anakku menderita. Beri aku jalan." Suatu hari, ketika bekerja di sebuah warung, pemilik warung sakit dan tidak bisa datang. Rani yang sudah terbiasa membantu akhirnya mengambil alih dapur. Dengan penuh semangat, ia memasak, melayani pelanggan, dan menjaga kebersihan. Tak disangka, pelanggan justru memuji. "Wah, masakannya enak. Cepat juga pelayanannya," kata seorang bapak. Hari itu, warung lebih ramai dari biasanya. Pemilik warung yang kemudian tahu hal itu merasa kagum. "Ran, kamu punya bakat. Kalau kamu serius, kamu bisa buka warung sendiri suatu hari nanti," katanya. Ucapan itu membuat hati Rani bergetar. Seolah Tuhan menjawab doanya melalui peristiwa kecil itu. Sejak saat itu, ia mulai menyimpan mimpi besar, membuka usaha kuliner sendiri. Dengan tabungan kecil dari hasil kerja serabutan, Rani memberanikan diri membeli wajan besar, kompor bekas, dan beberapa bahan makanan. Ia mulai berjualan nasi uduk di depan kontrakannya pada pagi hari. Awalnya hanya beberapa porsi untuk tetangga sekitar. Namun rasa masakannya yang khas membuat banyak orang suka. Setiap pagi, pembeli semakin banyak. "Bu Rani, tambah lauk tempenya ya. Enak sekali," ujar salah satu pelanggan tetap. Naila juga sering ikut membantu, membungkus nasi dengan daun pisang kecil. Meski sederhana,
Usaha itu membuat hidup mereka sedikit lebih baik. Suatu malam, setelah selesai membereskan semua dagangan, Rani duduk di depan kontrakan bersama Naila. Anak itu menatap ibunya dengan mata berbinar. Bunda, suatu hari nanti kita bisa punya restoran besar nggak? Yang ada banyak kursinya, ada AC, dan banyak orang datang makan. Rani tersenyum, air matanya menetes tanpa sadar. Ia mengusap kepala anaknya dan berkata, "Iya, sayang. Kita pasti bisa. Bunda janji." Dalam hati, ia bersumpah tidak akan berhenti sampai mimpi itu tercapai. Ia ingin membuktikan bahwa meski ditinggalkan suami, meski jatuh ke jurang kemiskinan, ia bisa bangkit. Ia akan meraih kesuksesan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak yang paling ia cintai. Malam itu, tekad Rani semakin bulat. Ia sadar perjuangan masih panjang, tapi kini ia tidak lagi merasa sendirian. Ada Naila yang selalu menjadi sumber kekuatannya, ada mimpi yang harus dikejar, dan ada harga diri yang harus ditegakkan. Pagi buta di gang sempit itu, aroma nasi uduk mengepul dari dapur kecil kontrakan Rani. Bau harum santan dan daun pandan menyebar, membuat beberapa tetangga yang lewat menghentikan langkah. Rani bergerak lincah, memasukkan nasi hangat ke dalam bungkus daun pisang, menambahkan tempe orek, telur dadar, dan sambal kacang buatan sendiri. "Naila, tolong ambilkan bawang gorengnya, sayang," pinta Rani sambil terus melipat bungkus nasi. "Ini, Bunda," jawab Naila dengan senyum lebar, menyerahkan toples kecil. Anak itu tampak bangga bisa ikut membantu, meski usianya baru menginjak 6 tahun. Ia selalu duduk di samping ibunya. Awalnya, Rani hanya menyiapkan 20 bungkus nasi uduk setiap pagi. Namun dalam waktu sebulan, jumlah itu meningkat menjadi 50 bungkus. Bahkan sering habis sebelum jam 8 pagi. "Bu Rani, tambahin porsinya ya. Anak-anak saya pada suka, kalau telat pasti kehabisan," kata seorang ibu pelanggan. "Betul, betul. Nasinya pulen, sambalnya mantap. Beda dari yang lain," tambah bapak tukang ojek langganan. Pujian itu membuat hati Rani berbunga-bunga. Ia merasa semua lelahnya terbayar. Yang dulu hanya coba-coba kini menjadi sumber penghasilan utama. Setiap sore, ia dan Naila pergi ke pasar tradisional untuk belanja bahan. Mereka sudah dikenal para pedagang. "Ini, Bu Rani, saya kasih daun pisang lebih segar," kata pedagang sayur sambil tersenyum. "Wah, makasih banyak, Pak. Semoga dagangan Bapak laris juga," jawab Rani sopan. Kejujuran dan keramahannya membuat orang-orang suka berurusan dengannya. Suatu pagi, pemilik kontrakan menghampiri Rani. "Ran, kamu rajin sekali. Daganganmu laris terus. Kenapa nggak sekalian buka warung di depan? Ada ruang kosong di samping gang, bisa kamu sewa murah." Rani tertegun. Hatinya bimbang, takut tidak mampu membayar sewa. Namun setelah berpikir panjang, ia memberanikan diri. Tabungannya yang sedikit ia gunakan sebagai modal tambahan, membeli meja kayu, panci besar, dan beberapa peralatan. Dengan bantuan tetangga, ia membuka warung kecil berukuran 3 kali 4 meter. Atap seng, dinding bambu, namun cukup untuk menampung beberapa kursi plastik. Di depan warung, ia memasang papan sederhana bertuliskan, "Warung Nasi Uduk Bu Rani." Hari pertama buka, ia merasa gugup. Tapi ternyata pelanggan berdatangan lebih banyak dari yang diduga. Ada karyawan kantor, tukang ojek, bahkan ibu-ibu yang datang bergerombol. Warung kecil itu selalu ramai dari pagi hingga siang. "Bu Rani, enaknya kalau ada lauk tambahan. Misalnya ayam goreng atau ikan," usul seorang pelanggan. Rani mencatat semua masukan. Esoknya, ia menambahkan menu baru. Perlahan, variasi makanannya semakin banyak, dan pelanggan semakin setia. Kesibukan bertambah, tapi Rani tidak ingin kehilangan kendali. Ia teringat nasihat pemilik warung dulu, usaha harus disiplin. Maka setiap malam, ia menghitung pemasukan dan pengeluaran. "Naila, bantu Bunda catat ya. Hari ini kita beli beras 2 kilo, cabai setengah kilo, minyak 1 liter, kata Rani sambil menulis di buku catatan. Naila yang kini mulai bisa membaca dan menulis ikut belajar. "Bunda, jadi sisa uang kita berapa?" "Cukup untuk belanja besok, dan masih ada sedikit buat ditabung," jawab Rani sambil tersenyum. Meski lelah,
Ia merasa bahagia karena bisa melibatkan anaknya. Naila bukan hanya saksi, tapi juga bagian dari perjuangan. Kesuksesan awal membuat banyak orang memperhatikan. Ada beberapa orang yang mencoba memanfaatkan Rani. Suatu hari, seorang pria berdasi datang ke warungnya. "Bu Rani, saya bisa bantu warung ini lebih besar. Saya punya kenalan yang bisa kasih pinjaman cepat. Kamu nggak usah capek-capek lagi, cukup tanda tangan, semua beres." Rani menatapnya penuh curiga. "Kalau saya nggak bisa bayar, bagaimana?" "Ah, gampang. Nanti bisa diatur. Lagi pula, saya juga bisa bantu urus kalau kamu mau jadi lebih dekat dengan saya." Pria itu tersenyum licik. Rani segera menegakkan tubuh. "Maaf, Pak. Saya tidak tertarik. Usaha ini mungkin kecil, tapi saya bangun dengan jujur. Saya tidak mau ada campur tangan yang kotor." Pria itu pergi dengan wajah masam, namun Rani merasa lega. Ia tahu, mempertahankan prinsip lebih penting daripada tergoda jalan pintas. Perkembangan yang pesat. Tahun demi tahun berlalu. Warung nasi uduk itu berkembang pesat. Dari satu warung kecil, kini sudah ada 2 cabang di lokasi berbeda. Rani mempekerjakan beberapa karyawan, kebanyakan ibu rumah tangga yang juga butuh penghasilan tambahan. Ia selalu memperlakukan mereka dengan baik, memberi gaji layak, bahkan membantu saat ada yang kesulitan. "Bu Rani itu orang baik. Makanya rezekinya lancar," kata salah satu karyawan kepada pelanggan. Nama, warung Bu Rani, mulai dikenal luas. Banyak orang datang bukan hanya karena rasa makanannya, tapi juga karena keramahan pelayanan. Naila, yang kini sudah remaja, sering membantu di kasir. Ia bangga melihat ibunya semakin sukses. "Bunda, aku ingin belajar bisnis juga. Biar nanti bisa bantu kembangkan usaha kita," ucap Naila penuh semangat. Rani tersenyum haru. "Tentu, sayang. Kamu akan jadi penerus Bunda." Tetangga di kampung lama dulu sering meremehkan Rani. Namun kabar kesuksesannya sampai juga ke telinga mereka. Dengar-dengar, Rani sekarang punya warung besar di kota. "Laris sekali," katanya, ujar salah satu tetangga di kampung. "Ah, masa sih? Padahal dulu ditinggal suaminya miskin melarat. Hebat juga kalau benar." Cibiran yang dulu menyakitkan kini berubah jadi kekaguman. Rani tidak peduli, baginya yang penting adalah ia berhasil membuktikan bahwa perempuan bisa berdiri sendiri. Suatu malam, setelah menghitung hasil penjualan, Rani mengajak Naila duduk di teras rumah kontrakan yang kini sudah lebih baik. "Naila, kamu ingat dulu kita pernah makan hanya dengan air gula?" tanya Rani. "Iya, Bunda. Tapi aku nggak pernah sedih. Soalnya aku punya Bunda," jawab Naila sambil tersenyum. Air mata Rani mengalir. Ia memeluk anaknya erat. "Kamu alasan Bunda untuk bertahan. Kalau bukan karena kamu, mungkin Bunda sudah menyerah." Malam itu, mereka berdua menatap langit penuh bintang. Hati mereka penuh rasa syukur, meski perjalanan masih panjang. Suatu hari, seorang blogger kuliner datang tanpa sengaja ke warung Rani. Ia menulis ulasan positif dengan judul, "Nasi uduk Bu Rani, sederhana tapi menggugah selera." Tulisan itu viral di media sosial. Sejak saat itu, warung Rani semakin ramai. Banyak orang dari luar kota datang hanya untuk mencoba makanannya. Bahkan ada yang antre panjang sejak pagi. Media lokal pun meliput kisahnya. Seorang wartawan bertanya, "Apa rahasia sukses Ibu?" Rani menjawab dengan tenang, "Tidak ada rahasia. Hanya kerja keras, kejujuran, dan doa." Jawaban sederhana itu menginspirasi banyak orang. Rani mulai dikenal sebagai sosok wanita tangguh yang bangkit dari keterpurukan. Namun kesuksesan juga membawa tantangan. Ada pesaing yang iri dan mencoba menjatuhkan. Beberapa kali, orang tak dikenal menyebarkan kabar miring. Warung Bu Rani pakai bahan tidak higienis. Atau katanya, ayam gorengnya pakai bumbu berbahaya. Awalnya, Rani sedih. Tapi ia tahu kebenaran akan menang. Ia semakin ketat menjaga kebersihan dan kualitas. Pelanggan setia tetap percaya padanya. "Kami tahu Bu Rani jujur." "Fitnah itu tidak benar," kata seorang pelanggan tetap. Rani tersenyum. 5 tahun setelah membuka warung pertama, Rani berhasil membeli rumah kecil di pinggiran kota. Tidak lagi kontrakan sempit,
tapi rumah sederhana yang nyaman. Saat pertama kali menempati rumah itu, Rani dan Naila sujud syukur. "Bunda, kita punya rumah sendiri sekarang," kata Naila terharu. "Iya, sayang. Ini buah dari kerja keras kita," jawab Rani dengan mata berkaca-kaca. Rumah itu menjadi simbol nyata perjalanan panjang mereka, dari titik terendah menuju secercah harapan. Meskipun sudah cukup sukses, Rani tidak berhenti. Ia mulai memikirkan bagaimana mengembangkan usahanya menjadi merek besar. Ia mengikuti seminar bisnis, membaca buku motivasi, bahkan belajar menggunakan media sosial untuk promosi. "Naila, kalau kita serius, suatu hari nanti warung Bu Rani bisa jadi restoran besar, bahkan punya cabang di banyak kota," ucap Rani penuh keyakinan. Naila mengangguk. "Aku percaya, Bunda. Kita pasti bisa." Dalam hati, Rani tahu ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Ia tidak hanya ingin sukses, tapi juga ingin membuktikan bahwa luka masa lalu bisa berubah menjadi kekuatan. Hidup di kota besar benar-benar mengubah segalanya bagi Rani. Setelah bertahun-tahun jatuh bangun, kini ia telah menjelma menjadi sosok yang begitu berbeda dari dirinya di masa lalu. Wanita yang dulu menangis sendirian di kamar kontrakan sempit, kini berdiri tegak sebagai seorang pengusaha sukses. Usaha kuliner yang ia rintis dari nol, mulai dari gerobak sederhana hingga menjadi jaringan restoran dengan nama Naila Resto, kini tersebar di beberapa kota besar. Rani sering diundang ke acara-acara bisnis, bahkan pernah diwawancarai di televisi lokal. Banyak orang mengaguminya sebagai single mother tangguh yang bisa membesarkan anak seorang diri dan sekaligus membangun kerajaan bisnis. Meski begitu, ia tetap rendah hati, selalu mengatakan bahwa semua yang ia miliki adalah hasil doa anaknya, kerja keras, dan pertolongan Tuhan. Hari itu, di kantor pusat restorannya yang megah di salah satu kawasan elit Jakarta, Rani sedang menandatangani beberapa dokumen kerja. Ruangan kantornya luas, dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota. Di atas meja kayu mahal itu, ada vas bunga segar yang selalu diganti setiap pagi, simbol betapa ia sekarang bisa menikmati hidup yang dulu terasa mustahil. "Bu Rani, ada paket undangan untuk Ibu." Suara sekretarisnya, Wulan, terdengar lembut saat mengetuk pintu. Rani mengangguk, sedikit heran. Ia memang sering menerima undangan, tapi biasanya undangan bisnis atau acara amal. Ia tidak menduga kalau kali ini undangan itu akan mengubah hatinya dalam sekejap. Wulan menyerahkan amplop putih elegan, dihiasi pita emas kecil. Rani membuka perlahan, membacanya dengan mata yang awalnya tenang. Namun detik berikutnya, tubuhnya membeku. Nafasnya tercekat. "Kami mengundang Bapak Ibu Saudara I untuk menghadiri acara pernikahan. Andi Pratama Amelisa Anggraini." Nama itu, Andi. Mata Rani membelalak, jantungnya berdegup kencang seakan hendak meledak. Tangannya bergetar saat memegang undangan itu, seolah-olah kertas tipis tersebut mendadak berubah menjadi batu yang sangat berat. Andi, lelaki yang pernah ia cintai. Lelaki yang pernah ia percaya akan menjadi teman hidupnya selamanya. Lelaki yang juga tega meninggalkannya bersama Naila saat hidup mereka berada di titik terendah. "Bu, apakah Ibu baik-baik saja?" tanya Wulan khawatir, melihat wajah pucat majikannya. Rani tersadar, buru-buru menutup wajah dengan tangannya. Aku baik-baik saja, Wulan. Terima kasih. Kamu boleh keluar dulu." Saat pintu menutup, Rani bersandar di kursinya. Ia memandang undangan itu lama sekali, matanya berkaca-kaca. Hatinya seperti disayat. Meski sudah bertahun-tahun berusaha melupakan, ternyata luka itu masih ada, tersembunyi di sudut terdalam hatinya. Andi, setelah meninggalkannya dalam kesusahan, setelah membuatnya harus berjuang sendirian demi membesarkan Naila, kini lelaki itu hidup enak dan hendak menikah lagi. Rani menggenggam undangan itu kuat-kuat, lalu meletakkannya di meja. "Seperti ini caramu menutup masa lalu, Andi?" gumamnya lirih. "Baiklah. Kalau itu yang kau mau, aku akan datang. Tapi bukan untuk memberi restu. Aku akan datang sebagai saksi bahwa kau adalah lelaki paling pengecut yang pernah ada." Malamnya, Rani duduk bersama Naila di ruang keluarga apartemen mewah mereka. Gadis itu kini sudah berusia 15 tahun, tumbuh cantik dan cerdas. Rambut hitam panjangnya tergerai,
matanya bersinar penuh semangat muda. Bunda, kok kelihatan murung sejak tadi? Tanya Naila sambil duduk di samping ibunya. Rani terdiam sejenak. Ia menatap anaknya, lalu memutuskan untuk jujur. Ia menyerahkan undangan itu pada Naila. Naila membaca dengan seksama. Saat sampai pada nama pengantin pria, ia langsung memandang ibunya. Andi Pratama? Itu? Ayah? Rani mengangguk pelan. Iya, Nak. Itu ayahmu. Dia akan menikah dengan wanita lain. Naila menggigit bibirnya. Wajahnya jelas menunjukkan luka. Jadi selama ini ayah nggak pernah mencariku, nggak pernah peduli sama kita, dan sekarang dia mau bahagia sama orang lain? Setelah ninggalin kita waktu kita susah. Air mata menetes di pipi Rani. Ia memeluk anaknya erat-erat. Iya, Nak. Tapi kamu jangan sedih. Kita sudah bertahan tanpa dia. Kita sudah membuktikan kalau kita bisa hidup bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Naila mengusap air matanya sendiri. Kalau gitu, kita harus datang, Bun. Kita tunjukin sama ayah, sama semua orang, kalau kita nggak kalah. Kalau kita lebih kuat daripada dia yang lari dari tanggung jawab. Rani menatap anaknya dengan bangga. Gadis kecil yang dulu ia gendong sambil menangis lapar, kini tumbuh jadi remaja yang berani dan tegar. Ia mengangguk. Kamu benar, Naila. Kita akan datang. Tapi bukan untuk memberi restu. Kita akan datang untuk menunjukkan siapa sebenarnya ayahmu itu. Hari-hari berikutnya, Rani mulai menyiapkan segalanya. Ia memesan gaun elegan rancangan desainer ternama. Mobil mewahnya akan ia gunakan untuk datang dengan penuh percaya diri. Naila juga disiapkan dengan gaun indah yang sesuai umurnya. Selain itu, Rani menghubungi beberapa wartawan yang dulu pernah mewawancarainya. Ia memberitahu bahwa ia akan hadir di acara pernikahan itu. Mungkin ada berita menarik untuk kalian, katanya dengan nada penuh arti. Di dalam hatinya, Rani tahu ini bukan sekadar soal balas dendam. Ini tentang harga diri, tentang menegakkan kebenaran, tentang menunjukkan pada dunia bahwa seorang wanita yang ditinggalkan tidak harus hancur, ia bisa bangkit, bahkan jauh lebih tinggi daripada lelaki yang meninggalkannya. Di malam sebelum hari pernikahan, Rani berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia melihat bayangan dirinya, wanita dewasa dengan mata tajam, elegan, dan penuh wibawa. Besok, Andi akan tahu siapa aku sekarang, katanya pada bayangan itu. Dan besok, pesta itu akan berubah menjadi mimpi buruk baginya. Hari semakin dekat menuju tanggal pernikahan itu. Setiap kali Rani melihat undangan di mejanya, hatinya kembali bergejolak. Luka lama yang sempat ia kubur dalam-dalam kini kembali terbuka, tapi bukan hanya luka yang menganga, di dalamnya ada api dendam dan tekad. Ia tidak ingin sekadar hadir. Ia ingin memastikan semua orang tahu siapa Andi Pratama sebenarnya. Lelaki yang tega meninggalkan istri dan anaknya dalam kesusahan, hanya demi ego dan kesenangan diri. Malam itu, setelah Naila tidur, Rani duduk di ruang kerja apartemennya. Di hadapannya terbuka laptop, secangkir kopi hangat, dan kertas kosong tempat ia menulis rencana. Kalau aku datang hanya sekadar duduk manis, apa gunanya? Tidak, ini bukan sekadar kehadiran. Ini tentang kebenaran. Ia mulai menulis. 1. Penampilan harus sempurna, elegan, memancarkan wibawa seorang wanita sukses. 2. Pendamping Naila akan ikut, sebagai bukti nyata bahwa Andi punya anak yang selama ini ia abaikan. 3. Publikasi, beberapa wartawan yang ia kenal akan hadir, siap menangkap momen. 4. Momen pengungkapan ia harus memilih waktu yang tepat untuk bicara, agar seluruh tamu tahu siapa dirinya. 5. Dampak, bukan sekadar mempermalukan Andi, tapi juga menghancurkan reputasinya di hadapan orang-orang penting. Ia menatap catatan itu lama-lama, lalu tersenyum tipis. Ini bukan sekadar balas dendam pribadi. Ini pelajaran untuk semua lelaki yang berpikir bisa lari dari tanggung jawab. Keesokan harinya, Rani menemui desainer langganannya, seorang wanita elegan bernama Diana. Aku butuh gaun terbaikmu, kata Rani tegas. Bukan sekadar indah, tapi juga berwibawa. Gaun yang bisa membuat semua orang menoleh, dan membuat pengantin wanita merasa tersaingi hanya dengan sekali pandang. Diana tertawa kecil. Seperti biasa,
permintaanmu selalu menantang. Tapi aku suka itu. Aku tahu gaun apa yang cocok untukmu. Beberapa hari kemudian, Rani mencoba gaun itu. Sebuah gaun berwarna biru safir dengan potongan modern namun tetap anggun. Bahan sutra halus jatuh mengikuti lekuk tubuh, dihiasi detail kristal yang berkilau di bawah cahaya. Ketika ia berdiri di depan cermin, bahkan dirinya sendiri terpesona. Dengan ini, aku bukan lagi wanita yang dulu ditinggalkan. Aku adalah wanita baru yang kuat, gumamnya. Untuk Naila, ia memilih gaun putih sederhana namun manis, membuat gadis itu tampak seperti putri remaja. Penampilan mereka berdua sudah cukup untuk mencuri perhatian di pesta siapapun. Rani tahu, balas dendam tidak cukup jika hanya beberapa orang yang melihat. Ia ingin kisah ini tersebar luas, menjadi aib publik bagi Andi. Ia lalu menghubungi wartawan majalah bisnis yang dulu pernah menulis kisah suksesnya. Namanya Rizky, seorang jurnalis muda yang kritis. Rani, sudah lama tak dengar kabar. Ada apa? Tanya Rizky saat mereka bertemu di sebuah kafe. Aku punya cerita besar, kata Rani sambil tersenyum samar. Tentang seorang pria yang meninggalkan istri dan anaknya, lalu muncul kembali sebagai pengantin di pesta mewah. Dan aku adalah istri yang ditinggalkan itu. Rizky terbelalak. Serius? Jadi maksudmu, kau ingin aku liput pernikahan itu? Rani mengangguk. Aku ingin kebenaran terungkap. Aku ingin semua orang tahu wajah asli pria itu. Kau bisa menulisnya sebagai kisah nyata tentang tanggung jawab, tentang wanita yang bangkit, tentang kebohongan di balik pesta mewah. Aku yakin pembaca akan tertarik. Rizky terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, aku akan hadir. Tapi kau harus siap dengan segala risikonya. Aku sudah siap sejak lama, jawab Rani mantap. Meski sudah mempersiapkan semuanya, Rani tahu pertemuan dengan Andi bukan hal mudah. Luka itu masih ada, dan bisa saja emosinya meledak di depan umum. Ia tidak boleh kehilangan kendali, ia harus tampil anggun meski hatinya terbakar. Maka setiap malam ia berdiri di depan cermin, berbicara pada bayangannya. Andi, kau meninggalkan aku dan anak kita. Kau pikir aku akan hancur? Tidak. Lihat aku sekarang. Aku berdiri lebih tinggi dari yang pernah kau bayangkan. Ia melatih ekspresinya, tatapan tajam, senyum tipis penuh sindiran, nada suara yang tenang tapi menusuk. Naila kadang memperhatikannya dari pintu kamar, terkagum-kagum pada ibunya. Bunda keren banget, kata Naila suatu malam. Ayah pasti bakal gemetar kalau lihat bunda seperti ini. Rani tersenyum, mengelus rambut anaknya. Aku melakukan semua ini untukmu, Nak. Supaya kau tahu, kita tidak perlu orang pengecut seperti dia untuk bahagia. Selain kehadiran dirinya dan Naila, Rani ingin memastikan tamu undangan tahu kisah sebenarnya. Ia menyiapkan album foto lama, bukti kehidupan mereka dulu bersama Andi. Foto pernikahan mereka, foto Andi menggendong bayi Naila, hingga surat pernikahan resmi yang masih tersimpan rapi. Ia memasukkan semua itu ke dalam tas elegan. Kalau dia berani menyangkal, aku punya semua bukti, katanya dalam hati. Seminggu sebelum pernikahan, suasana hati Rani campur aduk. Ada bagian dari dirinya yang masih terluka, masih merindukan masa lalu yang seharusnya bisa berbeda. Tapi setiap kali ia melihat wajah Naila, ia kembali kuat. Suatu malam, mereka berdua duduk di balkon apartemen, memandang lampu kota yang gemerlap. Bunda, kata Naila tiba-tiba, apa bunda nggak takut? Maksudku, kalau nanti ayah marah? Atau orang-orang salah paham sama kita? Rani menatap putrinya dengan lembut. Nak, orang bisa salah paham, tapi kebenaran akan tetap jadi kebenaran. Kita nggak pernah salah. Ayahmu yang salah, karena lari dari tanggung jawab. Kalau kita diam, dia akan terus hidup dengan kebohongannya. Tapi kalau kita bicara, dia akan jatuh dengan sendirinya. Naila mengangguk pelan, lalu memeluk ibunya. Aku bangga sama bunda. Hati Rani menghangat. Apapun yang terjadi nanti, ia sudah menang, karena ia berhasil membesarkan anak yang penuh cinta dan keberanian. Hari pernikahan itu tinggal 2 hari lagi. Semua persiapan sudah matang. Gaun sudah siap, mobil mewah sudah diservis, media sudah dihubungi. Rani hanya perlu menunggu saatnya tiba.
Di ruang pribadinya, ia kembali menatap cermin. Andi, kau akan lihat. Wanita yang dulu kau tinggalkan, kini kembali bukan sebagai korban, tapi sebagai badai yang akan menghancurkan semua kepura-puraanmu. Dengan itu, ia menutup matanya, menarik napas panjang. Dalam keheningan malam, ia tahu, sebentar lagi masa lalu akan bertemu dengan masa kini, dan segalanya akan berubah. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Matahari bersinar terang, seakan ikut menyaksikan drama besar yang akan terjadi hari ini. Rani berdiri di depan cermin besar di kamarnya, mengenakan gaun biru safir berkilauan yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Rambutnya disanggul anggun, dihiasi perhiasan sederhana namun berkelas. Wajahnya dirias sempurna, bukan untuk memikat, melainkan untuk menunjukkan wibawa. Di sampingnya, Naila berdiri dengan gaun putih sederhana yang membuatnya tampak seperti malaikat kecil. Gadis itu memandang ibunya dengan tatapan kagum. Bunda kelihatan seperti ratu, kata Naila dengan senyum kecil. Rani tersenyum tipis. Dan kamu, putriku, adalah bukti nyata dari perjuangan kita. Hari ini, kita datang bukan untuk mengemis kasih. Kita datang untuk menunjukkan kebenaran. Mobil hitam mewah mereka meluncur menuju hotel bintang 5 tempat pesta pernikahan digelar. Jalanan dipenuhi lalu lintas, tapi di dalam mobil, suasana sunyi. Rani duduk tenang, meski jantungnya berdebar kencang. Tangannya menggenggam erat tas kecil yang berisi bukti foto dan surat pernikahan mereka. Di luar, wartawan yang sudah dihubungi sebelumnya juga mulai berkumpul di sekitar hotel. Mereka tahu akan ada berita besar hari ini. Ketika mobil Rani berhenti di depan lobi hotel, beberapa tamu undangan menoleh. Kilatan kamera wartawan mulai muncul, mengabadikan sosok wanita anggun yang turun dari mobil dengan penuh percaya diri, ditemani seorang gadis remaja yang cantik. Siapa itu? Bisik beberapa tamu. Kayaknya aku pernah lihat di majalah bisnis. Itu kan Rani, pengusaha restoran sukses? Jawab yang lain. Wah, kenapa dia ada di sini? Rani berjalan masuk ke ballroom dengan langkah mantap. Setiap langkahnya seolah mengetuk hati orang-orang yang melihat. Ballroom mewah itu dipenuhi dekorasi indah. Bunga mawar putih menghiasi setiap sudut, lampu kristal berkilauan di langit-langit, musik lembut mengalun. Di pelaminan, Andi berdiri dengan setelan jas rapi, tampak gagah di mata orang-orang. Di sampingnya, Melissa, pengantin wanita, bergaun putih panjang, tersenyum anggun menerima ucapan selamat. Saat mata Andi tanpa sengaja bertemu dengan mata Rani dari kejauhan, senyum di wajahnya langsung lenyap. Wajahnya pucat seketika, napasnya tercekat. Rani, wanita yang dulu ia tinggalkan kini berdiri di depan matanya, jauh lebih cantik, lebih kuat, dan lebih berwibawa daripada yang pernah ia kenal. Rani maju perlahan bersama Naila. Beberapa tamu langsung berbisik, menebak-nebak hubungan mereka. Ketika tiba di depan pelaminan, Rani tersenyum tipis pada Andi. Selamat, Andi. Kau terlihat bahagia. Andi menelan ludah. Rani, apa yang kau lakukan di sini? Suaranya bergetar. Melissa, pengantin wanita, kebingungan. Sayang, siapa mereka? Sebelum Andi bisa menjawab, Rani menggandeng tangan Naila maju ke depan. Dengan suara lantang namun tenang, ia berkata, Aku adalah Rani, istri sah dari Andi Pratama. Dan ini, Naila, anak kami. Ballroom mendadak sunyi. Musik berhenti, para tamu saling pandang dengan wajah terkejut. Kilatan kamera wartawan semakin deras, menangkap setiap detik drama itu. Andi panik. Rani, jangan bikin keributan di sini. Kita sudah lama berpisah. Berpisah? Potong Rani dengan suara tegas. Ia membuka tasnya, mengeluarkan surat pernikahan. Aku tidak pernah menceraikanmu, Andi. Secara hukum, aku masih istrimu. Jadi pernikahan ini adalah sebuah kebohongan besar. Sorak-sorai kecil terdengar dari tamu undangan. Beberapa mulai bergunjing, sebagian lagi menggelengkan kepala dengan tatapan kecewa pada Andi. Melissa menatap Andi dengan wajah pucat. Apa maksudnya ini, Andi? Kau sudah menikah? Kau masih punya istri? Andi tergagap. Melissa, dengarkan aku bisa jelaskan. Jelaskan apa?
Rani maju selangkah, tatapannya tajam menusuk. Jelaskan bagaimana kau meninggalkan aku dan anakmu dalam kemiskinan? Bagaimana kau lari dari tanggung jawab saat kami hampir tidak bisa makan? Sementara kau hidup enak, bersembunyi, dan kini berdiri di sini seakan-akan kau pria terhormat. Air mata mengalir di pipi Naila. Ia menatap ayahnya dengan suara bergetar, tapi lantang. Ayah, kenapa ayah tega ninggalin aku sama bunda? Aku nunggu ayah bertahun-tahun, tapi ayah nggak pernah datang. Sekarang ayah mau nikah lagi seolah-olah aku nggak pernah ada. Tamu undangan terdiam, sebagian mulai meneteskan air mata mendengar suara anak kecil itu. Melissa melepaskan tangannya dari Andi. Kau penipu. Kau bilang kau duda. Kau bilang kau ditinggalkan istrimu. Andi mencoba mendekat, tapi Melissa mundur, wajahnya penuh jijik. Orang tua Melissa yang duduk di kursi kehormatan berdiri dengan marah. Andi, kau mempermalukan keluarga kami. Bagaimana bisa kau lakukan ini di depan semua orang? Rani menatap mereka dengan dingin. Keluarga terhormat seharusnya tahu siapa yang mereka terima jadi menantu. Lelaki yang lari dari tanggung jawab, yang meninggalkan anak istrinya, bukan pria pantas dipanggil suami. Wartawan tak berhenti mengambil gambar, bahkan sebagian sudah menyiarkan langsung lewat media sosial. Nama Andi mulai jadi trending di dunia maya, dengan label, pengantin pria penipu. Andi mulai panik, mencoba meraih mikrofon. Semua ini tidak benar. Aku. Rani segera melangkah maju, merebut mikrofon darinya. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, semua ini benar adanya. Aku punya bukti pernikahan. Aku punya saksi. Dan yang paling nyata adalah anak ini, darah daging Andi Pratama. Kalau dia menyangkal, mari lakukan tes DNA. Sorak-sorai keras menggema dari tamu. Beberapa bersiul sinis, sebagian lagi mencibir. Reputasi Andi hancur seketika. Melissa menangis, berlari meninggalkan pelaminan. Keluarganya ikut pergi dengan wajah penuh malu. Pesta yang tadinya megah kini berubah menjadi kacau. Rani menggandeng tangan Naila, berdiri tegak di tengah ruangan. Semua mata tertuju pada mereka, bukan lagi pada pengantin. Wanita tidak pernah kalah hanya karena ditinggalkan, kata Rani lantang. Wanita bisa bangkit, bahkan lebih kuat. Dan hari ini aku buktikan, aku bukan korban. Aku adalah pemenang. Kilatan kamera kembali berderet. Sorak dukungan terdengar dari beberapa tamu yang mengaguminya. Andi hanya bisa berdiri terpaku, wajahnya pucat, keringat bercucuran. Segala masa depan yang ia bangun runtuh dalam sekejap. Dengan kepala tegak, Rani dan Naila berjalan keluar dari ballroom. Pintu besar terbuka, membiarkan mereka melangkah keluar dengan penuh kebanggaan. Begitu keluar, wartawan langsung mengerubungi Rani. Bu Rani, apakah benar Andi masih suami sah Anda? Bagaimana perasaan Anda setelah ditinggalkan? Apa tujuan Anda datang ke sini? Rani tersenyum tenang. Saya datang bukan untuk merusak, tapi untuk menegakkan kebenaran. Seorang lelaki yang meninggalkan anak istrinya tidak pantas berdiri di pelaminan. Dan saya ingin dunia tahu, wanita bisa bangkit, bahkan lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Sore itu, berita tentang pernikahan gagal Andi menyebar kemana-mana. Foto Rani dan Naila menghiasi portal berita, kisah mereka jadi bahan perbincangan publik. Sementara itu, Andi terpuruk, ditinggalkan calon istrinya, dipermalukan keluarga, dan jadi bahan cemooh masyarakat. Semua rencana indahnya hancur dalam satu hari. Sedangkan Rani, ia pulang bersama Naila dengan hati penuh lega. Bukan karena balas dendam semata, tapi karena akhirnya kebenaran menang. Keesokan harinya, berita tentang pernikahan gagal itu tersebar luas. Foto-foto dan video Rani yang berdiri lantang di tengah pesta pernikahan viral di media sosial. Judul-judul berita bertebaran. Pengusaha sukses bongkar aib mantan suami di hari pernikahan. Pernikahan mewah berakhir rusuh gara-gara masa lalu yang terungkap. Kisah inspiratif. Istri yang ditinggal dalam kemiskinan kini balas dengan kesuksesan. Nama Andi hancur seketika. Semua orang membicarakan dirinya sebagai lelaki tak bertanggung jawab. Bisnis kecil yang ia coba jalankan kehilangan mitra dan investor. Reputasinya jatuh, keluarga Melissa memutuskan hubungan, dan pernikahan itu otomatis batal.
Andi benar-benar kehilangan segalanya. Di sisi lain, hidup Rani justru semakin bersinar. Banyak orang yang kagum pada kisah perjuangannya. Undangan datang dari berbagai seminar, talk show, bahkan televisi, untuk menceritakan perjalanan hidupnya dari miskin hingga sukses. Namun, Rani tak pernah merasa ini tentang popularitas. Baginya, yang terpenting adalah membuktikan pada dirinya sendiri dan pada anaknya bahwa mereka bisa bertahan, bisa bangkit, dan bisa hidup lebih baik tanpa seorang pria yang mengkhianati. Suatu malam, Rani duduk di balkon rumahnya yang mewah, ditemani secangkir teh hangat. Naila duduk di sampingnya, bersandar di bahunya. "Bu," kata Naila pelan. "Apa ibu tidak menyesal sudah menghancurkan pesta itu?" Rani tersenyum tipis. "Tidak, Nak. Ibu tidak menghancurkan apa-apa. Ibu hanya menunjukkan kebenaran. Kalau pestanya hancur, itu karena kebohongan mereka sendiri. Ingatlah, kebenaran tidak butuh topeng. Sementara kebohongan, sekecil apapun, suatu saat pasti akan terbongkar." Naila mengangguk. Ia memandang ibunya dengan penuh kagum. Dalam hatinya, ia berjanji akan tumbuh menjadi wanita sekuat ibunya. Beberapa minggu kemudian, Andi datang ke kantor Rani. "Rani, tolong beri aku kesempatan," katanya memelas. "Aku menyesal. Aku salah meninggalkanmu. Aku salah meninggalkan Naila. Aku tidak bisa hidup tanpa kalian." Rani menatapnya tajam, lalu tertawa kecil. "Kesempatan? Kau bahkan tidak memberi aku dan anakmu kesempatan dulu untuk hidup layak. Kau meninggalkan kami dalam kelaparan. Sekarang kau datang dengan wajah penuh penyesalan? Terlambat, Andi. Terlambat sekali." Andi mencoba mendekat, tapi Rani berdiri dan menunjuk ke arah pintu. "Keluar dari kantorku. Aku tidak butuh pria pengecut seperti dirimu dalam hidupku lagi. Jangan pernah muncul di hadapan aku dan anakku. Hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri." Andi terdiam, wajahnya semakin muram. Ia pun pergi dengan langkah gontai. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Hidup Rani terus melaju-maju. Ia membesarkan Naila dengan penuh cinta dan didikan keras agar anaknya mandiri. Bisnisnya semakin berkembang, kini merambah ke luar negeri. Rani menjadi sosok inspiratif bagi banyak wanita, terutama para ibu tunggal yang ditinggalkan suami. Dan di dalam hatinya, Rani merasa damai. Balas dendam yang ia lakukan bukan sekadar menghancurkan orang lain, tapi juga sebagai cara untuk menegakkan harga diri. Ia tak lagi merasa kecil, tak lagi merasa hina. Kini, setiap kali ia bercermin, ia melihat sosok wanita tangguh yang berhasil menaklukkan badai kehidupan. Dan ia tahu, tidak ada lagi yang bisa menjatuhkannya. Di ujung perjalanan panjang ini, kemenangan sejati Rani bukanlah saat Andi hancur, melainkan saat ia bisa tersenyum tulus bersama anaknya, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa sakit, dan berdiri tegak sebagai pemenang hidupnya sendiri. Langkah kaki Rani perlahan menuruni tangga rumah megahnya yang berarsitektur modern minimalis. Pagi itu, sinar matahari menyusup masuk melalui jendela kaca besar, menciptakan kilauan hangat di ruang tamu yang luas. Aroma kopi hitam yang baru diseduh oleh asistennya menambah suasana nyaman. Kini, hidupnya jauh berbeda dari belasan tahun lalu, saat ia pernah duduk di lantai rumah kontrakan sempit, menangis sambil mendekap bayi kecilnya, tanpa tahu apa yang akan dimakan esok hari. Semua itu kini hanya kenangan. Luka lama memang belum sepenuhnya hilang, tapi justru dari luka itulah lahir kekuatan yang membentuk dirinya saat ini. Ia tersenyum kecil. Baginya, perjalanan panjang ini bukan hanya tentang hancurnya sebuah pesta pernikahan atau runtuhnya nama Andi di depan banyak orang. Lebih dari itu, ini adalah kemenangan hidup, sebuah pembuktian bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, meski terlambat sekalipun. Rani duduk di teras rumahnya, menatap taman hijau yang tertata rapi. Ia teringat kembali masa-masa ketika ia harus berjuang keras di kota besar. Bagaimana setiap tetes keringatnya dulu seolah sia-sia karena hasilnya selalu habis untuk biaya makan dan kebutuhan Naila. Tapi justru dari situ ia belajar. Belajar sabar, belajar kuat, belajar bahwa satu-satunya yang bisa diandalkan hanyalah dirinya sendiri. Kalau waktu bisa kuputar kembali, batinnya, aku mungkin tak akan memilih jalan berbeda. Karena tanpa penderitaan itu, aku takkan pernah sampai di titik ini.
Luka memang menyakitkan, tapi jika diolah dengan keteguhan hati, luka bisa menjadi bahan bakar yang luar biasa. Dan Rani sudah membuktikannya. Suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Naila, kini sudah berusia 17 tahun, keluar mengenakan seragam sekolah internasional. Rambut panjangnya tergerai rapi, wajahnya segar penuh semangat. Bu, sapanya sambil mencium tangan Rani, aku berangkat dulu, ya. Rani mengangguk, menatap anak gadisnya penuh bangga. Hati-hati, nak. Belajar yang rajin. Ingat, kesuksesan bukan hadiah, tapi hasil kerja keras. Naila tersenyum. Aku tahu, Bu. Aku belajar itu semua dari ibu. Kata-kata itu membuat hati Rani hangat. Dulu, ia pernah khawatir apakah bisa memberi masa depan yang baik untuk anaknya. Tapi kini ia bisa bernapas lega. Naila tumbuh jadi anak pintar, sopan, dan berprestasi. Rani tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Meski sudah sukses, ada kalanya Rani masih merasa dihantui masa lalu. Kadang, ia terbangun di malam hari karena mimpi buruk, mimpi ditinggalkan, mimpi menangis dalam kelaparan, mimpi Andi pergi tanpa menoleh. Namun setiap kali bayangan itu muncul, ia menatap wajah Naila yang tidur nyenyak di kamar sebelah. Dari situ ia sadar, semua luka itu sudah terbayar dengan kehadiran putrinya yang begitu berharga. Kalau aku bisa melewati semua ini, berarti aku bisa melewati apapun, gumamnya dalam hati. Dan dengan begitu, mimpi buruk itu perlahan menjadi hanya sekadar kenangan. Kabar tentang Andi sampai juga ke telinga Rani. Andi benar-benar terpuruk. Bisnis kecilnya bangkrut karena semua investor menarik diri. Reputasinya rusak parah, hingga sulit mendapatkan kepercayaan lagi. Melissa, wanita yang hampir dinikahinya, putus hubungan sama sekali. Keluarga Melissa bahkan menuntut ganti rugi biaya pesta yang sia-sia. Andi jatuh miskin, persis seperti keadaan Rani dulu. Bedanya, Andi tidak punya kekuatan untuk bangkit. Ada saatnya, Andi mencoba menemui Rani lagi, tapi selalu ditolak. Rani tak punya waktu untuk menoleh ke belakang. Baginya, balas dendam sudah selesai di hari pernikahan itu. Setelahnya, hidup Andi bukan lagi urusannya. Bisnis restoran Rani kini sudah punya 20 cabang di seluruh Indonesia. Ia bahkan mulai merambah ke luar negeri, membuka cabang di Singapura dan Malaysia. Ia juga mendirikan yayasan sosial untuk membantu para ibu tunggal dan anak-anak terlantar. Baginya, ini adalah cara untuk berbagi sekaligus menyembuhkan luka masa lalu. Ia ingin wanita lain yang pernah ditinggalkan tak harus mengalami penderitaan seberat yang ia lalui. Setiap kali ia melihat ibu-ibu itu tersenyum karena bantuan yang ia berikan, hatinya terasa lega. Inilah arti kemenangan yang sebenarnya, bukan sekadar melihat orang lain hancur, tapi bisa membuat banyak orang lain bangkit bersama. Suatu hari, dalam sebuah acara bisnis, Rani berkenalan dengan seorang pria bernama Arga. Ia seorang pengusaha sukses, duda dengan satu anak yang sebaya dengan Naila. Berbeda dengan Andi, Arga adalah sosok yang dewasa, tenang, dan penuh empati. Ia tahu kisah masa lalu Rani, tapi tidak pernah memandangnya rendah. Sebaliknya, ia kagum pada keteguhan hati Rani. Awalnya, Rani ragu membuka hati. Luka dari pengkhianatan Andi masih membuatnya takut. Tapi perlahan, sikap Arga yang tulus membuatnya percaya lagi pada cinta. Naila pun menyukai Arga, bahkan bersahabat dengan anaknya. Hubungan mereka berjalan hangat, tanpa paksaan. Bagi Rani, ini bukan tentang mencari pengganti, tapi tentang menemukan seseorang yang bisa berjalan bersama tanpa mengikat, tanpa menguasai, hanya saling mendukung. Suatu malam, setelah menghadiri acara yayasan, Rani duduk di depan cermin besar di kamarnya. Ia menatap bayangannya sendiri. Rani yang dulu, katanya pelan, kau pernah menangis, terpuruk, bahkan merasa tidak ada harapan. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kau bangkit, kau menang, dan kau bahagia. Terima kasih karena kau tidak menyerah. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata syukur. Rani sadar, kemenangan terbesar dalam hidupnya bukanlah ketika Andi jatuh, tapi ketika ia bisa melihat dirinya sendiri di cermin tanpa merasa hina lagi.
Rani mulai menuliskan kisah hidupnya dalam sebuah buku. Ia ingin dunia tahu bahwa seorang wanita bisa bertahan, bisa bangkit, bahkan bisa menang melawan ketidakadilan. Buku itu nantinya bukan hanya jadi warisan untuk orang lain, tapi terutama untuk Naila. Kalau suatu saat ibu sudah tiada, kata Rani pada putrinya, buku ini akan jadi pengingat. Bahwa dalam hidup, kita mungkin akan jatuh, tapi jangan pernah biarkan siapapun menginjak-injak harga diri kita. Naila memeluk ibunya erat. Aku janji, Bu. Aku akan jadi sekuat ibu. Tahun berganti. Pada sebuah acara ulang tahun yayasan, Rani berdiri di atas panggung, dikelilingi banyak wanita dan anak-anak yang ia bantu. Senyumnya lebar, matanya berbinar. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Bebas dari luka, bebas dari dendam, bebas dari masa lalu yang menyakitkan. Ia sudah memaafkan dirinya sendiri, dan itu adalah kemenangan paling indah. Ketika para hadirin berdiri memberikan tepuk tangan, Rani tahu, hidupnya kini bukan lagi tentang Andi. Hidupnya adalah tentang dirinya, anaknya, dan semua orang yang ia bantu. Malam itu, Rani menulis kalimat terakhir dalam buku hariannya. Aku dulu pernah miskin, ditinggalkan, dan dihina. Tapi aku bangkit, aku melawan, dan aku menang. Kebenaran mungkin terlambat, tapi ia selalu datang pada waktunya. Dan ketika ia datang, tak ada satupun kebohongan yang bisa bertahan. Ia menutup buku itu dengan senyum. Lalu, ia menatap bintang di langit malam yang cerah. Hidupnya mungkin tak sempurna, tapi ia bahagia. Dan itu lebih dari cukup.